Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kita atau Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu memuji Allah, selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, selalu mengucapkan kalimah-kalimah zikir, kalimah-kalimah tayyibah, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenarnya, serta dimudahkan untuk mewujudkan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini saya berbicara sedikit permasalahan yang berhubungan dengan Sya'ban dan juga berhubungan dengan Ramadan, tetapi bukan dari sisi hukum. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, tentang Sya'ban, yang paling penting adalah mengingatkan kepada kaum muslimin yang belum mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan pada Ramadan yang lalu. Ini adalah saat-saat terakhir disyariatkan untuk mengganti puasa Ramadan. Kewajiban mengganti puasa Ramadan pada dasarnya adalah al-wajib al-muwassa', kewajiban yang mempunyai rentang waktu yang panjang, mulai daripada bulan Syawal tanggal 2-nya sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Pengertian daripada wajib muwassa' ini bisa dilakukan kapan saja dia mengganti puasanya, dan ini yang disyariatkan, ini yang diizinkan oleh syariat, dan tidaklah tercela seseorang mengganti puasanya walaupun sampai pada bulan Sya'ban, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti pada hari yang lain, pada hari lain, yaitu yang disyariatkan sampai akhir bulan Sya'ban. Dan bukti tidak tercelanya adalah pernyataan daripada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya siyamu min Ramadan fala astati'u an aqdiyaha illa fi Sya'ban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah dulu ada kewajiban puasa Ramadan yang harus aku ganti. Aku tidak sanggup menggantinya kecuali hanya pada bulan Sya'ban, karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau karena berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ini tercela, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan istrinya menunda-nunda sampai pada bulan Sya'ban, karena tidak boleh di dalam syariat ini menghentikan ataupun tidak menjelaskan suatu perkara pada
waktu yang dihajatkan. La yajuzu tarkul bayan fi waqtil hajah. Tidak boleh meninggalkan penjelasan pada waktu yang dihajatkan. Artinya, andai kata berdosa menundanya sampai Sya'ban, tentulah Rasulullah SAW ingatkan istrinya terlebih dahulu supaya segera mengganti, jangan sampai bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengingatkan, dan Ummul Mukminin memahami bahwa boleh mengganti sampai pada bulan Sya'ban. Yang menjadi permasalahan kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang menunda sampai akhir Sya'ban dihadapkan kepada perkara-perkara yang menyulitkan dia. Maka sekarang kita sudah berlalu pertengahan Sya'ban. Maka apabila sudah berlalu pertengahan Sya'ban ini belum juga mengganti, maka kewajiban itu semakin sempit. Kewajiban ini semakin sempit. Dan kewajiban ini semakin lebih sempit lagi ketika sisa daripada bilangan Sya'ban sama dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Maka tidak ada kesempatan yang lain baginya untuk mengganti puasa kecuali pada tahun akan datang, dan itu pun berdosa. Para ulama sepakat bahwa siapa yang mengganti atau siapa yang tidak mengganti puasanya pada tahun itu, maka dia wajib mengganti pada tahun akan datang dengan ketentuan dia berdosa. Berbeda para ulama apakah wajib atasnya fidyah ataupun tidak sebagai penembus daripada dosanya. Sebagian mengatakan fidyah, sebagian mengatakan tidak. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah hukum mengganti setelah bulan Ramadan berikutnya. Dan sebagai kewajiban atas kita, yang pertama diri kita yang masih berhutang puasa, maka wajib mengganti. Orang yang meninggalkan puasa qada sama seperti meninggalkan puasa Ramadan. Karena yang ditinggalkannya itu adalah puasa Ramadan, dan kewajiban qadanya adalah qada Ramadan. Apabila ditinggalkan, maka sama hukumnya meninggalkan puasa dengan sengaja. Dan itu adalah akbarul kabair, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa merampok, lebih besar daripada dosa membunuh orang. Kenapa demikian? Karena hubungannya adalah kewajiban yang merupakan rukun daripada rukun Islam. Dan kaidah bahwa apabila kewajiban itu ada kewajiban yang besar lalu meninggalkannya, makanya dosanya adalah dosa yang terbesar. Orang yang meninggalkan puasa dan mengganti puasa, meninggalkan qada puasa, sama dengan meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Kecuali orang ini ada uzur untuk tidak bisa menggantinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, barangkali kita mempunyai anak, ketika Ramadan lalu dia sudah baligh, sudah mukallaf, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki yang kita sudah balik pada Ramadan yang lalu, ataupun anak perempuan yang jelas tanda baliknya pada Ramadan yang lalu. Setelah datang haid, maka anak perempuan sudah menjadi balik, lalu dia tidak berpuasa, maka merupakan perbuatan yang haram bagi orang tuanya untuk tidak menyuruh anaknya berpuasa.
apabila dibiarkan mencampakkan anaknya ke dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Maka sampaikan kepada anak-anak dan perintahkan mereka, karena mereka adalah orang yang di bawah kekuasaan kita, orang yang di bawah tanggungan kita, dan kewajiban kita untuk menyampaikannya. Sedangkan salat saja ketika mereka belum balik, wajib bagi kita untuk memerintah mereka, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Belum wajib bagi mereka untuk melatih mereka, wajib bagi kita untuk memerintah mereka untuk melaksanakan salat. Apalagi ketika mereka sudah wajib melakukan hukum syariat, sudah dibebankan kepada mereka kewajiban syariat. Maka oleh sebab itu sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah baligh ketika Ramadan yang lalu mereka meninggalkan puasa karena ada uzur, atau karena mereka memang tidak boleh melaksanakan puasa karena haid, ya, atau uzur karena sakit ataupun karena dalam perjalanan. Sampaikan dan perintahkan mereka untuk berpuasa. Kalau tidak, berarti kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah mencampakkan anak kita ke dalam api neraka. Karena makna daripada ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dengan apa? Dengan membawa kepada tauhid, membawa kepada ketaatan, jangan menyelisihi syariat. Jangan menyelisihi syariat. Jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Laksanakan kewajiban, jangan ditinggalkan. Ini adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Istri-istri kita juga, sebagian daripada istri-istri kita, barangkali sebagian besar mereka haid pada bulan Ramadan yang lalu, dan sebagian nifas pada bulan Ramadan yang lalu. Lalu ada puasa-puasa yang mereka tidak laksanakan. Sampai hari ini juga mereka belum mengganti puasa. Maka ingatkan kepada mereka. Ingatkan kepada mereka. Dan sebagai kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya, dan tidak perlu memaksanya, tetapi ingatkan. Ingatkan untuk menunaikan atau mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kalau tidak, maka suami ini adalah suami yang dayus, suami yang membiarkan istrinya itu terjerumus di dalam dosa, suami yang tidak cinta kepada istrinya, yang ingin dan membiarkan istrinya tercampak ke dalam api neraka ketika istrinya tersebut tidak diingatkan. Demikian juga istri ketika melihat suaminya lalai. Istri ketika melihat suaminya lalai, ingatkan bahwa suaminya ini masih mempunyai kewajiban berpuasa. Kalau tidak, maka berdosa. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran, atau seorang di antara kalian melihat kemungkaran, mana seseorang ini masuk laki-laki ataupun perempuan. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dengan tangan maksud di sini orang yang mempunyai kekuasaannya dengan kuasaannya. Namun istri tidak mempunyai kekuasaan terhadap suaminya, maka dia harus mengingatkan suaminya. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
ada kewajiban puasa yang belum diganti. Ada kewajiban puasa yang belum diqadha. Ingatkan supaya terlepas daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan sekali, ingatkan dua kali. Kalau tidak sanggup lagi, kalau dia tidak mau, maka faman lam yastati' minkum fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang lemah. Iman yang lemah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami menghimbau semua kaum muslimin untuk memperhatikan mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Kenapa? Karena semakin berlalu bulan Sya'ban, maka kewajiban ini akan semakin sulit untuk melaksanakannya. Ya, sulit untuk melaksanakannya. Permasalahan yang kedua adalah apakah masih boleh memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Apakah masih boleh memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang jelas menjelaskan bahwa hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum menerangkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah SAW hampir melaksanakan puasa bulan Sya'ban sepenuhnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ada kalanya menyempurnakan atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana hubungannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah berada pada pertengahan Sya'ban atau sudah melewati pertengahan Sya'ban, maka kalian jangan berpuasa. Illa idza kana rajulun yasumuhu shauman falyasumhu. Kecuali apabila seseorang yang terbiasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Hadis ini berselisih para ulama di dalam mensahihkannya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Dan banyak para ulama yang menerangkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Imam Ibn Ma'in mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Demikian juga para ulama yang lain ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari tentang riwayat ini, Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Dan banyak para ulama melemahkan hadis ini. Oleh sebab itu, jumhur para ulama sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, bahwa kebanyakan para ulama memperbolehkan puasa apabila sudah berlalu pertengahan Sya'ban. Andai kata hadis tersebut adalah hadis yang sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang sahih atau hasan sahih, sebagaimana juga diterangkan oleh Syekh Albani bahwa hadis itu juga hadis adalah hasan, maka maknanya adalah bagi orang yang tidak terbiasa melakukan puasa atau tidak merutinkan puasa-puasa, lalu memulai puasanya apabila sudah berlalu pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan berpuasa. Karena dikhawatirkan orang yang seperti ini apabila berpuasa akan membuat dia lemah dan akan membuat dia tidak akan berkuat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Sekalipun Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, akan tetapi
ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khudhu minal amali ma tutiqun. Ambillah amalan-amalan itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian bosan. Artinya sampai kalian jemu. Allah tidak akan pernah jemu. Allah tidak akan pernah jemu. Yang manusialah yang akan jemu dengan beribadat. Hadis ini berhubungan dengan seorang wanita melakukan qiyamul lail dan tidak pernah tidur-tidur. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan seperti ini. Ambillah amalan-amalan itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Maka apabila kita tidak sanggup memperbanyak puasa sampai sebagaimana yang Rasulullah SAW melaksanakan, maka bisa kita mengambil sebanyak-banyak yang bisa kita mampu. Apakah kita tetap merutinkan Senin Kamis? Apakah kita mengambil hari-hari yang kita inginkan? Biasa, tidak masalah. Rasulullah SAW biasa berpuasa berturut-turut. Walaupun beliau sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tidak pernah melaksanakan puasa Nabi Daud, namun puasa Rasulullah SAW lebih banyak daripada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Rasulullah SAW di dalam setiap tahun itu beliau ada kalanya berpuasa dengan puasa yang panjang, kemudian berhenti. Ada kalanya berhenti yang cukup panjang, kemudian setelah itu berpuasa. Sebagaimana Ummul Mukminin juga menerangkan seperti itu. Menunjukkan bahwa boleh juga kita memilih hari-harinya, mau berpuasa seminggu berturut-turut, mau puasa berapa hari berturut-turut, dipersilakan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, umpamanya pada bulan Sya'ban ini dipuasakan, silakan berpuasa. Namun apabila tidak terbiasa melaksanakan puasa seperti ini, jangan lagi dia memulai puasanya pada pertengahan Sya'ban. Itu andai kata larangan itu adalah larangan yang benar. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian permasalahan yang lain adalah bahwa dalam menentukan masuknya Ramadan, menentukan masuknya Ramadan mesti dengan keyakinan, mesti dengan suatu kepastian. Suatu kepastian adalah dengan melihat hilal atau sampai kepada kita kabar yang meyakinkan bahwa hilal sudah terlihat. Rasulullah SAW mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum bi shaumi yawmain aw yawm, atau la yataqaddamannakum shaum Ramadan bi shaumi yawmain aw yawm. Jangan kalian mendahulukan puasa Ramadan dengan berpuasa 2 hari ataupun satu hari. Hadis ini diterangkan oleh para ulama adalah maknanya menyambung puasa sunat dengan puasa Ramadan. Menyambung puasa sunat dengan puasa Ramadan. Adapun orang yang masih ada kewajiban puasa gantinya sampai akhir Sya'ban, maka tetap wajib melakukannya. Kemudian makna yang kedua, maknanya adalah jangan melaksanakan puasa pada akhir Sya'ban dengan keraguan-raguan masuknya datang Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, man sama yawm syakka fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragu padanya, maka dia sudah melakukan maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah berdasarkan keraguan-raguan.
Kadang-kadang ini setiap tahun sering orang bertanya, ya Ustaz, bagaimana Ustaz? Negara jiran sudah berpuasa Ustaz, besok diumumkan. Ya Ustaz, sudah ada yang menyampaikan dari Madinah, kami besok udah puasa. Udah berita ada orang yang umroh Ustaz dari keluarga mengatakan besok sudah puasa. Bagaimana kita Ustaz? Ini yang namanya ragu-ragu. Ragu-ragu. Untuk masalah ini, serahkan perkara kepada orang yang berkompeten dalam masalah ini, yaitu sidang isbat. Sidang isbat. Maka kita berpegang kepada sidang isbat, asalkan jangan sampai puasa kita kurang daripada 29 hari. Rasulullah SAW mengatakan bahwa asyahru asyamu hakadha wa hakadha. Rasulullah sampaikan bahwa puasa itu begini. Ya. Begitu sering Rasulullah katakan, baru dia mengatakan 30. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan puasa Rasulullah adalah 29. Kebanyakan puasa Rasulullah adalah 29 hari. Ya, ada kalanya 30. Dan kapan 30? Ya, apabila 30, apabila ghumiya alaikum, apabila terhalang penglihatan bulan, maka bisa dilengkapi bilangan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Kalau bulan Sya'ban terhalang untuk melihat matahari, maka atau melihat hilal, maka lengkapi bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, sehingga orang melaksanakan puasa dengan yakin, dengan dengan bukti yang yakin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam masalah ini tentu pemerintah yang telah menetapkan atau yang akan menetapkannya. Kita taat di dalam ulatul umur atau para pemerintah yang telah memberikan wewenang kepada sidang isbat di dalam masalah ini. Selanjutnya permasalahan yang lain, saya katakan bahwa kita berbicara tentang Ramadan bukan dari sisi hukum. Akan tetapi saya ingin berbicara tentang Ramadan dari sisi hikmah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah wajibkan atas kita Ramadan, dan Ramadan insyaallah akan sebentar lagi akan kita masuki. Dan banyak para as-salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kami pada bulan Rajab, berikan berkah kepada kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan masuk bulan Ramadan, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu yang paling tepat untuk memperbaiki keimanan kita, untuk merubah jati diri kita sebagai mukmin yang taqi, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatannya untuk mendulang bermacam-macam kebaikan dan ibadah, pahala ibadah pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah tujuannya agar memudahkan hambanya untuk bertakwa. Tujuannya adalah untuk memudahkan hambanya untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala nyatakan la'allakum tattaqun, dan Allah juga mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungannya berpuasa, la'allakum tashkurun, syukur yang seperti inilah yang mengantarkan seorang untuk bertakwa.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa, apa hubungannya dengan syukur? Perintah puasa dikatakan la'allakum tattaqun, kemudian berbicara tentang Ramadan itu, kemudian ditutup dengan la'allakum tashkurun. Apa hikmah yang bisa kita petik daripada ayat ini? Hikmah yang kita petik adalah orang yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dirinya untuk bertakwa. Dengan memberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, orang inilah yang akan mencapai derajat takwa tersebut. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan kemudahan untuk masuk kepada bulan Ramadan? Ini yang pertama. Yang kedua, tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mukmin semangat untuk beribadah pada Ramadan? Tidakkah pernah kita merasakan dan memikirkan atau merenungkan orang yang tidak pernah ataupun boleh katakan jarang berpuasa atau tidak berpuasa sama sekali pada bulan-bulan yang lain, namun dia sanggup berpuasa 30 hari atau 29 hari pada bulan Ramadan? Ada apa ini? Ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada mukmin untuk beribadah. Kemudahan yang Allah berikan kepada mukmin untuk bertakwa. Sehingga dia bisa berpuasa 30 atau 29 hari berturut-turut. Dan ini mesti disyukuri. Bukan sebagai musim. Puasa bukan sekedar musim yang berlalu. Setiap tahun datang musim, kemudian setelah itu akan berakhir. Dan ditunggu lagi musim-musim yang akan datang. Apakah demikian? Sikap mukmin tidak seperti itu. Menjadikan puasa itu ada satu kesempatan untuk merubah dirinya menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata Allah berikan kepada dia kemudahan. Coba kita lihat lagi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mukmin pada bulan Ramadan. Bukankah di mana saja kita dapati masjid-masjid, musalla-musalla, bahkan di kantor-kantor yang kadang-kadang salat berjamaahnya sulit kita jumpai jumlah safnya yang penuh. Akan tetapi pada bulan Ramadan bisa-bisa satu kantor salatnya 3 trip, salatnya 3 kali. Kenapa? Karena musallanya kecil, karyawannya banyak. Semangatnya mereka untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Coba kita lihat masjid-masjid di mana-mana. Semangat mereka melaksanakan ibadah, terutama salat tarawihnya, walaupun salat maghrib dan isyanya di rumah. Ya. Tarawihnya di masjid, maghribnya dan isya di rumah. Ya, alhamdulillah masih ada kekuatan untuk beramal. Ini disyukuri. Ada kekuatan untuk beramal daripada tidak sama sekali. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini perlu disyukuri. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang mukmin harus memahami kenapa salat sunat saya kejar dan salat wajib saya tinggalkan untuk berjemaah. Ini harus dipikirkan oleh mukmin, harus menjadi pertanyaan yang merubah dirinya untuk menjadi orang-orang yang merutinkan salat berjamaah setelah itu. Kenapa? Sekarang salat tarawih saya datang, berbondong-bondong kami datang ke masjid untuk salat tarawih. Kenapa salat maghrib dan salat isya itu di rumah? Ya, itu di rumah. Adapun salat isya banyak datang ke masjid. Kenapa? Takut ketinggalan, takut tidak masuk dalam masjid. Ya, walaupun anak-anak muda banyak mencari di luar-luar. Ya, di luar-luar. Tapi ini adalah suatu apabila kita perhatikan itu ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala.
azan dulu. Ya, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Kita lanjutkan, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selain daripada kemudahan-kemudahan untuk beramal yang Allah berikan kepada mukmin, sepertinya mudahnya melaksanakan puasa walaupun sebelumnya tidak terbiasa melaksanakan puasa, mudahnya melaksanakan ibadah, penuhnya masjid-masjid, dan termasuk juga banyaknya kegemaran daripada mukmin untuk berinfak, bersedekah, dan bahkan membayar zakatnya pada bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Allah mudahkan hati-hati mukmin itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti disyukuri. Kemudahan-kemudahan ini mesti disyukuri. Dan syukur yang seperti ini yang akan membuat kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri amalan akan membuat amalan itu akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah kalian. Ketika mensyukuri nikmat kemudahan ini, maka Allah akan memberikan kemudahan berikutnya. Ketika kita mensyukuri nikmat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk beribadah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan yang sangat membantu kita
di dalam kemudahan tadi adalah seorang mukmin diberikan kepada mereka dua sifat yang luar biasa. Sifat pertama yaitu keyakinan dalam dan memuncak bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Di dalam hatinya betul-betul tertanam. Di dalam keyakinannya benar-benar tinggi. Maka saya katakan dalam dan memuncak. Dua kata yang bertentangan. Ya. Dalam yang saya maksud di dalam hatinya benar-benar tertanam keimanan bahwa Allah memperhatikannya. Dan itulah keyakinan puncak daripada segala keyakinan adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, merasakan muraqabatullah. Dan puncak keimanan yang didapati oleh seseorang bahwa dia merasakan Allah melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa adalah itu ihsan. Ketika ditanyakan oleh Jibril setelah menanyakan tentang iman, tentang Islam, tentang asyratus sa'ah atau tentang Islam, iman, tentang ihsan. Mal ihsan kata Jibril kepada Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarah fa'lam fa innallaha yarak. Ini adalah puncak keimanan. Merasakan Allah memperhatikan. Orang yang berpuasa diberikan rezeki ini. Orang yang berpuasa diberikan rezeki iman yang memuncak ketika bulan Ramadan. Kenapa kita katakan kejujurannya tinggi? Bukankah mudah saja seorang berpuasa yang puasanya itu untuk memperlihatkan kepada orang lain, mudah saja dia menipu orang lain, menipu istrinya, menipu suaminya, menipu anak-anaknya, pergi ke dapur pada hari yang terik buat es teh, Masya Allah sedapnya diminum pada siang hari, kemudian keluar dari dapur dengan mengulap mulutnya dengan tisu kering, setelah itu memperlihatkan loyo pada keluarganya. Bisa saja. Ya, akan tetapi kenapa dia tidak melakukan itu? Kenapa tidak bisa dia berbuat? Karena dia yakin bahwa Allah memperhatikannya. Saya bukan beribadat untuk memperlihatkan kepada manusia. Saya bukan beribadat untuk memperlihatkan kepada anak istri, kepada anak suami. Tidak. Tetapi saya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia melihatku dimanapun aku berada. Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum. Allah yang menyertai kalian, artinya melihat dengan muraqabahnya, melihat dengan memperhatikannya. Allah menyertai orang-orang yang beriman. Jadi Allah berikan kepada orang-orang mukmin adalah kekuatan iman ketika itu. Sehingga dia bisa menahan. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, keyakinan muraqabatullah bukan hanya diterapkan untuk puasa saja. Keyakinan muraqabatullah jangan hanya diterapkan untuk berpuasa saja, akan tetapi diterapkan di dalam segala bentuk daripada kegiatan kita yang berupa ketaatan ataupun yang berupa bisa menyebabkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa ketaatan kita laksanakan ibadah itu sebaik-baiknya. Berupa maksiat jangan kita melakukan maksiat. Kenapa demikian? Karena yang memperhatikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi haja fi an yatruka sarabahu wa ta'amahu." Kalaulah siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan praktek kebohongan, maka tidak berhajat bagi Allah untuk mengganti nilai puasanya, walaupun dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Maka aktivitas-aktivitas yang lain juga harus ditinggalkan.
tidak ada sogok menyogok, tidak ada yang namanya ya bermacam-macam kegiatan-kegiatan menimbangi, mengurangi curang dalam timbangan. Maka ini tidak boleh. Semuanya kaunuzur, berkata bohong dan amal bihi, dan praktek kebohongan. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh menzalimi. Kenapa? Karena semuanya adalah amalan-amalan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keharamannya pada bulan Ramadan lebih diharamkan pada bulan-bulan yang lain sebagaimana diharamkan pada bulan-bulan haram. Maka tinggi tingkat keharamannya. Ini yang pertama. Ini disyukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan. Diberikan keimanan. Yang kedua, diberikan kesabaran. Bukankah seorang mukmin sabar menahan lapar dahaga ketika berpuasa, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang halal saja ditinggalkan, sabar meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan ganjaran orang yang sabar itu tanpa ada hitung-hitungnya, tanpa ada kalkulasinya. Yang banyak sekali tanpa hitung-hitung. Amalan lain 10 kali sampai 100 kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan ganjarannya. Puasa kesabaran bighairi hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak seorang pun yang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dan inilah inti daripada puasa itu sendiri. Inti daripada puasa dua, muraqabatullah dan sabar. Muraqabatullah dan sabar. Muraqabatullah adalah puncak iman. Sabar adalah puncak ketabahan dalam beribadah, dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam lapar diberikan ganjaran, sabar dalam ketaatan pada bulan Ramadan diberikan ganjaran. Sehingga orang-orang yang bersyukur inilah yang sabar sampai akhirnya. Sabar sampai akhir. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala datang Ramadan itu sehingga membuat dia sampai akhir Ramadan. Dan orang ini yang akan bertahan sampai akhir Ramadan dengan baik, bahkan dapat meningkatkan. Amalnya akan semakin meningkat pada akhir-akhir Ramadan. Kenapa demikian? Janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Ketika Allah memberikan kemudahannya, maka akan mudah baginya untuk menambah ketaatan berikutnya pada bulan Ramadan tersebut sampai pada 10 terakhir Ramadan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalaulah tidak memaknai atau mengerti makna Ramadan ini, maka inilah seperti orang yang menganggap musim pertamanya banyak, setelah itu sepekan berlalu musim banyak tadi. Maka hilanglah saf di masjid itu 2 saf. Ya, mula-mulanya memang saf itu 1 saf, kadang kurang biasanya Ramadan sampai penuh. Pengurus besok memikirkan ini masjid kita nggak muat lagi ini. Nah, akhirnya apa? Diprogram untuk menambah masjid untuk berikutnya, direnovasi, ditambah, diluaskan untuk memikirkan satu pekan pertama. Ya. Pada hakikatnya memikirkan 1 pekan pertama saja. Ya. Iya. Ini menghabiskan energi yang luar biasa karena untuk 1 pekan pertama saja. Cobalah kaum muslimin merasakan itu dalam setiap saatnya, bahwa berjamaah itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Maka berarti memperluas masjid, memperbesar masjid itu berarti bermakna. Orang yang berinfak, orang berwakaf berarti bagi mereka, dan orang yang sholat juga berarti bagi mereka. Ya. Karena ketidaksabaran ini dan karena tidak paham apa yang ada pada Ramadan, maka berlalu setengah Ramadan, berlalu setengah jamaah.
Berakhir 2/3 Ramadan, maka tinggal beberapa sab lagi, 1 sab, 2 sab. Berakhir ya 10 Ramadan, tinggal 10 lagi. Bahkan berada pada 10 Ramadan, ya maka tinggallah sepuh-sepuh yang ada di masjid-masjid. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun yang kita lihat sampai saat ini, musim ketaatan itu sudah kita lihat di masjid-masjid. Ya, alhamdulillah kita lihat masjid-masjid sudah banyak itu marak. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada orang mukmin, untuk negara kita, pemerintah-pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, agar mereka diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Untuk 2 pertanyaan saja. Assalamualaikum. Menyangkut masalah pada puasa tadi. Kami lah ya, hidup di era 80-an. Suami istri dan bentara. Ya bisa dimungkini mungkin ada puasa yang tertinggal. Bagaimana itu? Sama istri. Masih bisa apa? Atau memang ada Ya. Meninggalkan puasa ada beberapa sebab. Sebab utamanya adalah karena tidak tahu atau jahil di dalam masalah itu. Atau karena memang tidak peduli dalam masalah agama. Ini sebab yang utama. Meninggalkan puasa. Yang sebab kedua adalah kena uzur. Kena uzur. Dan boleh jadi kedua sebab ini bergabung dalam diri seseorang, karena uzur dan jahil pula dalam masalah agama. Lalu tidak ada kepedulian dalam waktu sudah puluhan tahun meninggalkan puasa. Bagaimana puasanya? Apakah ada kewajiban? Wallahu alam bissawab, kewajiban tetap ada, karena ini hutangnya adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ibunya meninggal dan dia mempunyai puasa, hutang puasa. Apakah saya mengganti, kata seorang ini. Rasulullah mengatakan, kalau ibu kamu itu punya hutang, apakah kamu bayar? Dia mengatakan iya. Lalu mengatakan, fadainullah haqqu an yuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Tidak tahu bilangannya Ustaz, sudah begitu lama. Bagaimana diri kita ketika itu? Sadar enggak itu suatu kewajiban? Kita termasuk orang lalai atau tidak? Atau memang tidak peduli? Kalau memang tidak peduli, jahil dalam masalah agama, artinya memang tidak peduli kepada agama, maka dalam masalah ini tinggal kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima taubat. Rasulullah SAW mengatakan, at-taubatu tahjibu ma qablaha, bahwa taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Namun tetap dia harus berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa seperti ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengampunkannya. Dan dia tidak tahu. Kemudian apabila memang sengaja, maka ini tinggal bertobat kepada Allah. Orang yang sudah berumur 60 tahun baru sadar dahulu, ya tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkannya bukan karena uzur, tetapi karena pembangkangannya, ataupun karena apa? Karena jauhnya daripada agama ini. Maka tinggal bertobat kepada Allah. Walaupun demikian tetap berusaha untuk melakukan ibadah yang seperti itu, yaitu berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan buruk yang sudah terlanjur terbuat
dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, akan menghapusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kalau terjadi Ustaz, perbedaan pembulaan awal puasa, seperti biasa kita tahu antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Sebaiknya kita gimana? Apakah pemerintah atau Muhammadiyah? Karena tadi kita bilang ada sedang sepat. Iya. Dalam masalah ini kami lebih cenderung kepada apa yang ditetapkan oleh sidang isbat, karena itu akan lebih meyakinkan. Sementara Muhammadiyah mereka melakukan dengan hisab, ya, dengan hisab. Hisab pada dasarnya hisab tidak jauh daripada isbat. Hanya saja kadang-kadang akan dijumpai beberapa derajat, hanya beberapa derajat sebelum masuknya Ramadan dihubungkan atau digolongkan kepada ru'yah atau bahwa kepada hari berikutnya bahwa itu adalah sudah Ramadan. Maka dalam masalah ini lebih patut kita mengembalikan kepada fa in ghumiya 'alaikum faqduru iddat Sya'ban 30. Andai kata termasuk terhalangi ini tidak melihat bulan. Pengertian tidak melihat bulan, apakah dia berada sekian derajat di bawah ufuk ataupun berada derajat yang sedikit di bawah ufuk. Bagi orang yang mempelajari ilmu falak, ya, itu mengetahui itu. Kemudian ataupun karena sudah berada di atas ufuk dan hanya dilihat dalam beberapa saat saja, namun terhalang oleh bulan. Nah, ini masuk di dalam pengertian apabila terhalang, maka lengkapkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari, dan itu lebih baik. Itu lebih baik, wallahu alam. Namun kita tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammadiyah itu adalah suatu kesalahan total, wallahu alam bisawab. Ya. Ya, ada satu permasalahan yang penting. Ya, kadang-kadang saya nggak tahu ini pertanyaan apakah ada yang melakukan seperti itu atau tidak. Karena pertanyaan ini aneh. Pertanyaan ini, seorang perempuan pernah bertanya pada saya 2 tahun yang lalu, Ustadz, pada Ramadan ini saya berniat mengganti puasa yang sudah saya tinggalkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Maka hukumnya adalah andai kata 6 hari puasanya yang diganti, 6 hari ini tidak sah karena dia mengganti bukan pada waktu yang disyariatkan. Yang kedua, 6 hari yang puasa pada Ramadan itu tidak sah. Kenapa? Karena puasanya tidak diniatkan. Maka puasanya tidak sah, penggantinya tidak sah. Puasa 6 hari pada Ramadannya itu juga tidak sah karena tidak diniatkan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Maka jangan berniat mengganti puasa yang lalu pada Ramadan ini. Dan pertanyaan ini tidak pernah terlintas, namun ada pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk berpuasa dan melaksanakan amal-amal saleh dan memperbanyak qiraatul Quran atau tilawatul Quran dan mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا